Ya mungkin jangan membahas Kalau setan awalnya lah. kita menjadi Kita dulu. Islam Oke. kebetulan. Memang ada tulisannya, nggak ada wujudnya Pak. Saya itu cuma bertanya. Tulisannya ini cuma bertanya. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu juga. Kan saya sudah gembira Pak. Makanya kita anak-anak kita Undangnya kita gantian, sudah Pak. Al-Quran, sejarah kanjeng Nabi gitu. Hargai Itu supaya diri orang Anda jauh. dengan menghargai Karena orang. Al-Quran sudah mengenas, kau dilahirkan dari perut ibumu dalam Saya keadaan bertanya, masa salah Pak? Saya bertanya Pak, salah saya di mana? Cuma tanya, kalau dapat tahu ya tolong. Lewat apa? Kita beri kesempatan Iya. Mas Sansan dulu nanti. Tanpa pendidikan nggak bisa. Nah kanjeng Nabi aja nggak ngerti apa-apa kok. Artinya ngerti Al-Quran setelah melakukan pendidikan. Untuk mengenal sansan, Anda tidak perlu menimbang sansan. Itu pendidikan. Ya, pengenalan kan ada tingkatan-tingkatannya. Mengenal secara apa, sebagian utuh gitu ya. Jangan berarti seolah-olah harus menimbang sansan, baru Anda mengenal sansan. Nggak ada habis-habisnya, enggak. Tidak pernah bisa mengenal siapapun kalau membatasi seperti itu. Ya dong. Nah, Nah, terus pendapat. tentang malaikat. Orang dulu mesti pintar yang Kita dulu bicara pintar. menurut interpretasi Yang dulu mesti lawan benar, bicaranya. yang dulu belum tentu. Saya belum Kan pernah orang. melihat secara langsung malaikat, tapi secara Gue kasih tidak contoh. langsung dari orang yang pernah melihat malaikat, bukan satu dua, beberapa Gue orang. mengkritik Ibnu Katsir. Dan tapi kalau juga gue sumber-sumber mengkritik data-data gue dari ngomong. buku-buku. Nah, Ya, padahal nah, malaikat itu seperti yang saya simpulkan, bukan hanya malaikat, tapi iblis pun bisa menyaruh menjadi orang yang dia mau salah satu keluarga kita, begitu loh. Artinya hakikat mereka bukan apa yang tampak, itu hanya manifestasi. Kalau hakikat malaikat apa? Cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata fisik. Oke. Tapi katanya cuman tadi tangannya ada yang panjang. Sebentar, nanti jenengan saya kasih waktu nanti. Senang aja, tenang. Kita bagi. Dengar, Gus. Dengar. Nanti lu pas Ya. sampai dengar. Ya, Gini, nah ya. dia mau Dalam hal jadi ini wanita sependapat dengan apa jadi laki-laki bukan dengan dari tangannya saya, pendek atau pendapat tangannya saya tanpa batas bisa. Saya ada dalil tentang itu Dan gue dari juga buku-buku memahami Buddha. pendapat Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir jadi gede berpendapat sekali bisa, yang Pak, ada dikorbankan dalilnya. itu adalah Jadi nggak bisa kita batasi perwujudan malaikat. Itu Karena bukan apa? Gue hakikat membaca mereka, surat itu hanyalah Al-Qur'an perwujudan dari berdasarkan yang mereka urutan-urutan. ciptakan. Oke, terima kasih Mas Lainnya Sansan. begitu. Kisah Sekarang memang Pak Cangel, harusnya di depan, di situ monggo, tidak Pak. disebut secara eksplisit. Kalau secara menurut implisit saya tidak itu disebut. hanya semua Baru kemudian nanti di ayat dan tak bisa setelah 108 dibuktikan, ya. nggak logika, 109 nggak. kemudian Jadi saya 110 ya. penjelasan seperti itu menurut saya tidak masuk akal. Jadi yang saya masuk akal seperti saya beli supermi, 112 ya. itu ada superminya, Baru nanti masuk dimakan bisa, ya. dimasak bisa. Contohnya 113 seperti itu. dimulai itu ya. Kalau ada Ke bawah-bawah, bungkusnya, tidak muncul ada nama Isa. barangnya, itu namanya nggak Ya, masuk artinya akal, Pak. artinya apa? Isa Itu menurut namanya. saya. Jadi Maka seperti kalau kita iblis itu, mengikuti iblis, setan, alur, tuyul, ya, kondoro, timeline dinorong, daripada apa Al-Quran itu. yang Tidak dikorbankan ada, Pak. Itu menurut saya. Kalau ada, tolong tunjukin di sebelah Bapak. Jadi ini loh wujudnya. Nah, itu baru saya percaya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Oke, masih punya Udah waktu menghormati kok. Kamu dua masih menit, tapi ini sudah lama-lama. selesai. Silakan. Silakan Lumayan Pak Cangel. gerak dulu. Ya. Pak Sansan. monggo. Ini mulai abad keempat. Ya memang realita bukanlah yang mampu kita ya. pikirkan, ya nggak semua realita mampu kita pikirkan, apalagi kayak apa ya, waktu itu relatif, keberadaan dunia ini fana, itu kan tidak mampu dijangkau oleh manusia. Jadi jangan dijadikan standar bagi realita malaikat itu seperti apa yang kita pikirkan, nggak harus seperti itu. Tapi yang saya katakan itu dia bukan berarti semua malaikat atau semua iblis itu mampu melakukannya, ya, karena tadi itu berhubungan dengan kemampuan. Ada yang hanya bisa sebatas hanya manifestasikan beberapa saja gitu kan, kayak manusia aja dia nggak semua punya ilmu yang sama kan. Ini perwujudan itu pun nggak sama gitu. Saya hanya menceritakan gambaran umumnya dari yang saya baca, bahwa seorang Buddha bisa membesarkan tubuhnya tanpa batas. Ingat ya, itu hanya manifestasi bukan aslinya.
Jangan disamakan dunia malaikat dengan dunia manusia, Bang. Yang terbatas sama badan fisik. Mereka enggak kayak gitu lagi. Ya monggo, silakan. Hanya nggak bisa dilihat. Semoga ada manfaatnya. Itu malaikat ya. Kesadaran itu nggak ada yang aneh, Bang. Kalau Anda sudah mulai halus, kesadaran Anda batinnya, Anda bukan hanya bisa menerima hal-hal semacam itu, bahkan Anda bisa memanifestasikan. Aku bukan hanya sebagai pembicara, aku juga sebagai pendengar. Secara batinnya ya, tapi Anda pasti bingung. Aku percaya, belum Bang. banyak masih Hal-hal yang jangan sifatnya lupa batinnya ini, yang spiritual poinnya itu belum batinnya, banyak. Bang. Bisa saya ngomong, Bang. Udah dari tadi nggak belum ngomong. Abang. Hei, Sedikit aja. Saya dari tadi nyimak sambil mencoba menafsirkan ini ya. Tolong perhatikan ya, tolong. Ini sebenarnya begini, berkatalah Ibrahim dengan penuh keheningan, sesungguhnya aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu untuk kepada Ismail? Hai bapakku, bertindaklah sesuai dengan yang diinstruksikan. Insya Allah kamu masuk orang bersyukur, orang yang sabar. Tak kala mereka melakukan, mereka sadar dengan menunjukkan rasa khawatir dan takut di keningnya. Itu yang ayat itu yang saya tafsirkan. Gitu aja, Bah, informasi yang tapi watalahu itu tapi gak bisa kalau di membuktikan. itu kan Kalau saya tali nggak percaya. tali itu mengikuti loh bahasanya. Saya nggak percaya. Ya, tapi ketika di dalam diungkapkan di dalam ya monggo silakan. Iya kan? Itu contohnya Itu seperti tali tuyul itu bukan tala, Mbak. Tala. Ya pokoknya Itu roh halus tebing, itu Mbak. apa semua. Tebing. Nah, tapi wujudnya nggak bisa dibuktikan. Tebing. Kalau menurut saya Iya, tebing itu nggak harus selalu gunung kan. Ya, maaf, memang saya kan kalau saya kan Loh, itu posisinya kan di situ. pasar semuanya Tebing yang itu saya kan jual, kemiringan. ada wujudnya ada barangnya. Apa Ini sudah maaf. apa sudah terkontaminasi Gus Terima kasih, Bersih ya? Jangan gitu, namanya nggak adil juga sampean itu. Iya, ya. Tunggu Kita nanti naik ya, jangan level berikan malaikat, paus. level pencipta semesta. Ya. Tidak harus itu Tuhan, penting, tapi paus. pencipta semesta. Iya, iya. Larinya kesadaran karena semesta adalah Ya silakan manifestasi Pak dari kesadaran. sebelum Ketika ditutup. kesadaran Ya, itu Anda halus, aja. ya ini spiritual. Di situ Bicara kalau saya kan kesadaran dan mengartikan sifatnya batinnya. maknanya saja. Tala Ketika itu Anda masuk ke dalam Billah talahul hakikat jabin, jati diri ya. kamu yang sifatnya Salam batinnya aslama wa tadi, talaulil jabin. Anda menjadi ini manifestasi ya, bukan hakikat, karena hakikat tidak bisa tatkala sudah pasrah, diceritakan. ya, Yang asli tidak bisa aslama, diceritakan. Yang menyerahkan dirinya, bisa diceritakan wa adalah tallahu yang lil mendekati. jabin, dan Ya, nyampe ibaratnya di burung bola apa, matahari pas bisa kepasrahan kita itu lihat, di yang sini bisa dilihat saja adalah cahayanya lokasinya yang memancar ke lebih depan. enak. Artinya Bukan? apa? Nah, yang saya ceritakan ini adalah itu kan pancaran tadi dari digoda semuanya Tuhan. oleh Oh itu proses itu watalahum Dia ya. adalah sang pencipta. Nah, Nah, iya, sang pencipta proses. adalah pancaran dari Tuhan. Proses. Tuhannya bukan sang pencipta loh. Ya. proses setelah Dan sudah dia adalah selesai, hakikat kamu. Tuhannya adalah sudah hakikat mendapatkan kita godaan dari semua. setan yang Dan banyak, dia bukan kemudian sosok diabadikan menjadi pribadi. jumroh, ya. Dia adalah Disitulah kesadaran ilahi. posisinya. Kesadaran ilahi ini bukan Itu, sosok. Dia makanya yang di situ menciptakan ada sosok-sosok jabal pribadi, kurban, ada seperti gunung saya dan penyembelihan. Anda. Itu harus melewati 3. Itu enggak rumit, Bukit Bang. itu Ya, yang makanya dia lebih dekat daripada Wusta, urat di wa nadi. ula, wusta, Enggak akoba. rumit, cuma manusia Nah, itu normal. kronologinya seperti itu. Dia merasa berat, merasa rumit. Itu kan masalahnya kan Pancaran kesadaran ilahi itu kalau Gus ya. Bekti Aku menjadi karyan mengartikan itu secara dari batinnya. versi lain. Anda semua adalah Saya karyan. nggak tahu Aku itu versi adalah karyan. dari Itu mana seperti gitu loh. ya. Ini kan Ketika bebas es biasa aja batu Gus Bekti ingin kita mengatakan buat apa yang dari penting air, paus gitu. maka air itu menembus ke semua kotak-kotak di dalam air itu. Oh, monggo kalau mau ditutup Bapak. Tapi ketika Ya, dia Bang. sudah jadi beku, Kalau saya gitu aja, Pak, ya. seolah terpisah Jadi dari antara mereka es yang satu mereka dengan es yang sadar lain. dengan menunjukkan rasa Nah, khawatir dan kita takut. manusia normal Dan itu terlihat di seperti keningnya es di batu situ. Itu maksudnya. Dan Silakan para aja. spiritual Kalau saya cuma adalah mereka yang yang kembali penting- kepada air yang dan penting menyadari ini, bahwa yang kita penting. semua satu. Maka kembali ke Air itu, Bang. apa Ngerti ya? judul itu belajar Nah, ketuhanan itu bisa kesadaran, tapi bukan kesadaran yang dipahami oleh manusia. Beli mau. Karena kalau kesadaran yang dipahami manusia itu sudah terkontaminasi sama ingatan. Menurut Sudah saya tidak murni sih lagi, siapapun terkotori, yang punya tercemari. pemahaman
Nah, dan gitu. dia Sehingga kita tidak merasa sungkan masuk ke bisa ranah diskusi, satu dengan yang tukar lainnya. pikiran. Itu orang-orang adil dalam berpikir gitu. Nggak rumit Pak, mungkin Anda rumit ya karena pengalaman itu ketika belum didapat rumit jadinya. Ya, Kan sederhana. ya, Coba ya. gimana Pak Cangke? Bahasa Jawa. Aku punya teman orang dulu. Ya, terima kasih Temannya teman waktu yang kerja. saya berikan sama saya. Karena begini Pak, Tapi bisa bahasa Jawa. iya, Ini sama orang ngomongin Betawi Tuhan, loh. Tuhan, Saya kok katanya lebih Tuhan enak Maha Kaya. Ini memahami tadi lewat tetap terjemahan saya bahasa tidak Jawa. percaya Tuhan Maha Kaya, Ini juga Jawa Tuhan Melayu Maha ya. Adil, Tuhan Maha Bijaksana. Sekaya-kayanya Tuhan, motor nggak punya, Jelaskan HP kepada nggak teman-teman, punya, Pak. Kan kita suap kalau orang di Jawa ada pesawat bahasa terbang gini, pasti Pak. nggak punya. Kok HP aja nggak punya, itu kan. Nah, terus semua ajaran-ajaran ini mengaku Tuhan. Wah, Orang dibeleh itu, Kristen punya satu, orang Hindu itu punya satu, orang Katolik punya satu, orang Islam punya satu. Menurut saya, yang benar itu semua Tuhan, mari kita doakan semua. Jadi semisal besok Tuhan itu bertengkar, kalau Maksudnya menang dicurangi, maksudnya pasti kalau ingat dibelah itu. sama kita-kita yang Apa di ini bawah. disembelih kalau Gitu kalau loh. Jadi kalau menurut saya temanmu mending sendiri lah. agak kalau urusan Jadi Tuhan bisa mending agak dipotong di situ. buglon-buglon itu tidak Tapi masalah. Yang penting kita ada selamat nanti ininya, di akhirat. Pak. Karena apa? Pak Takutnya Agus Tuhan Petik kita juga. Jadi semisal di dalam mengacu pada setiap satu bahasa, makanya kepercayaan saya nanti kalau bahasa yang Jawa saya dipercayai sampai kalah berani sama kan Tuhan-Tuhan yang lain. itu, saya mengoreksi Repot berani. kita. Tapi kalau bahasa Jadi Arab menurut saya tidak. mending Karena bukan ahli. ikuti semua aja. Tapi bahasa Jawa Para pun bukan Tuhan. ahlinya. Itu kan Karena menurut saya saya. tidak bisa, Iya. sudah lupa lagi menulis. Jadi Onoto kalau Roko. menurut saya itu Karena yang lebih ahli baik. bahasa Jawa Bagus itu Tuhan siapa tentu nanti harus bisa Tuhan bertengkar menulis di atas tulisan Jawa, kita lalu ngikuti yang mengolah, menang gitu aja Pak. Itu ngangkit seperti saya. ngangkit bahasa itu harus bisa. Oke, sebelum Nanti ke bisa Pak disebut Sansan, ahli bahasa teman-teman Jawa. yang mau Maka saya nggak bisa, nimbrung dan obrolan itu tadi, bukan monggo keahlian silakan. saya. Ini Ahli saya yaitu memohon ridho kepada Allah SWT, dan ya, mudah-mudahan ridhonya yang diberikan kepada kita semuanya. Tentunya panjang umur satu walafiat, sehingga Mas Eko Widodo mohon maaf dengan terlambat karena Tuhan waktunya itu terbatas bukan dan suatu kita memang kepribadian. dibatasi oleh waktu. Kalau yang Apapun, pribadi itu dimanapun, manifestasi siapapun, Tuhan, tidak bukan jalur, Tuhan. la yastaqbilu Itu adalah nasatan, ciptaan, wala yastaqbilu. ya. Wallahu a'lam Manifestasi bishawab. itu Usikum ciptaan. binafsi wa nafsi bitaqwallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa Lambaran bihamdika gitu asyhadu ya. an la ilaha illa anta astaghfiruka Yang bisa wa atubu diceritakan ilaik. hanyalah Assalamualaikum manifestasinya, bukan warahmatullahi Tuhannya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya kaya, nah terus Tuhan katanya Terima kasih kaya. semuanya. Nah terus Ya, motor nggak punya. itu pesawat harus nggak punya. dimaknai Pak. Kata Tuhan Maha Kaya, maknanya bukan ada sosok Tuhan yang Maha Kaya, enggak ke situ Pak. Ya bisa pencipta bumi, mencipta apapun, ya gunung, Ya. lautan, segala sesuatu begitu. Tapi HP nggak punya. Nah terus gimana? Saya kan pusing. Gitu Ya, loh. ya. Saya pusing saya itu dari situ gitu loh. Ya pusing mungkin supaya Anda nggak begitu pusing, Anda mendengarkan dulu Bang. Ya, saya bilang Tuhan itu adalah hakikat kita semua dan dia bukan sosok pribadi Bang. Itu ada kesadaran itu bukan pribadi. Kalau kesadaran yang dimaknai oleh manusia normal itu dimiliki oleh manusia atau hewan gitu kan, bener nggak? Itu bukan kesadaran yang saya maksudkan, karena dimiliki Bang. Kalau kesadaran ilahi itu dia memiliki. Sebentar Pak Sansan. Terima kasih untuk Kang Mas atau Mbak Dwi ya, Mas Banun, apresiasinya. Dan yang lain kalau mau silakan ajukan permohonan. Gini Pak Sansan, Mas Chang'e ini kan tidak percaya kalau Tuhan itu Maha Kaya. Nah, sekarang mungkin Ya. Pak Sansan bisa membantu menjelaskan bahwa Tuhan itu kaya. Siapa tahu dari penjelasan Pak Sansan beliaunya bisa memahami. Monggo Pak Sansan. Jadi ketika dinyatakan Tuhan menciptakan semesta, itu manifestasinya Bang, bukan Tuhannya. Ya, Maha Kaya karena dia memiliki Maaf, semesta. Pak. Maaf sekali saya potong. Cuman lainnya kata-kata manifestasi itu tidak ada, Pak. Malaikat zaman manifestasi itu hal juga sama manifestasi. Yang logika itu loh maksud saya, Pak. Kenyataan itu bukan apa yang mampu dijangkau oleh pikiran saja Bang. Kayak rumus yang rumit-rumit itu kan tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa Pak. Ya, fisika kuantum yang rumit-rumit kan itu nggak bisa dijangkau. Apakah berarti itu nggak ada Bang? Waktu itu relatif, nisbi. Apakah berarti harus bisa dijangkau oleh kita baru bisa yang nggak ada gitu?
Enggak kayak begitu Bang. Jangan dibatasi oleh apa yang kita mampu pikirkan. Ya dong. Iya. Maksud saya bicara begitu itu salah apa enggak Pak? Jadi kalau menurut saya ini yang benar ini kita jadi bunglon-bunglon sedikit tidak apa-apa. Semua Tuhan mari kita akui bersama-sama agar di kemudian hari misal Tuhan bertengkar rebutan kekuasaan siapa yang menang itulah Tuhan. Kita jadi tidak salah gitu loh. Ya, Bapak tahu nggak arti pribadi Pak? Tuhan itu bukan pribadi Pak. Anda masih memaknai Tuhan adalah sosok atau entitas pribadi. Kalau menurut saya Pak, yang widi Allah Kristen Yesus itu kan semua mengaku Tuhannya itu Tuhan. Nah, jadi Tuhan ini ada beberapa ajaran, ternyata banyak sekali beberapa ajaran. Jadi itu kita ikuti semua aja Pak, biar kita gimana ya? Biar kita nanti nggak luput gitu Pak. Jadi kalau berdoa Tuhan itu digerebek saja Pak. Jadi semua para Tuhan saya diganggu ya. Tuhan digerebek itu semua itu akan gitu loh Pak. Digerebek. Bisa diganggu ya salah gitu loh Pak. Terlalu berat ya. Enggak, gimana menurut Bapak? Saya salah apa Bapak? Karena menurut manifestasi saya seperti itu Pak. Ya, memang nggak semua orang sih mau masuk ke ranah itu ya. Karena dia sudah melekat kepada dogma-dogma persepsi-persepsi itu sudah membatasi kesadaran kita sehingga kita tidak bisa lagi menerima masukan yang baru. Jika dogma-dogma atau persepsi-persepsi lama masih membatasi kita. Atau gini saja Pak, Pak Sansan dengar dulu, tadi sudah saya kasih waktu cukup banyak. Sekarang Kang Changhe coba menjelaskan, mendeskripsikan ya Tuhan yang jenengan mau itu yang seperti apa. Nanti kalau Pak Sansan setuju monggo, nggak setuju silakan disanggah gitu ya. Gimana Mas? Tuhan yang jenengan mauin itu yang seperti apa nanti supaya Pak Sansan kalau setuju monggo, kalau nggak setuju silakan disanggah gitu. Monggo Kang Mas Sanggah. Oh iya. Menurut saya Tuhan itu suatu kebenaran. Jadi Tuhan itu merucut pada suatu perbuatan yang benar. Jadi siapapun yang berbuat benar itu contoh-contoh Tuhan yang nyata. Itu bukan Tuhan ya, contoh-contoh Tuhan yang nyata. Jadi siapapun yang berbuat benar, mari kita contoh, mari kita tiru agar kita tidak salah. Seperti itu menurut saya. Oke Pak Sansan, tanggapi. Ya, itu manifestasi ajaran ketuhanan yang benar. Pak, lainnya manifestasi Pak. Saya kalau manifestasi terus pusing kepala saya Pak. Perwujudan dari ajaran ketuhanan yang benar yang sedang Anda bicarakan tadi itu bukan hakikat Tuhan kan. Masalahnya begini Pak Sansan. Pak Sansan menjelaskan yang kalau dalam Buddha itu kan aku pernah ikut kajian Bante Sapa gitu ya. Dalam Buddha itu kan terpisah menjadi dua nanti Pak. Ada yang Hinayana, ada yang Mahayana. Sepertinya Pak Sansan ini yang Hinayana, yang percaya adanya Tuhan. Meskipun nanti Tuhan seperti apa, kalau yang Mahayana kan tidak percaya semua terjadi begitu saja gitu. Mungkin gini Pak Sansan, sesuatu yang menjadi nggak ketemu antara Pak Sansan dan Mas Changhe. Mas Changhe itu menolak manifestasi itu. Mungkin Pak Sansan bisa menjelaskan tanpa menjelaskan dengan cara lain bisa nggak tanpa manifestasi? Monggo Pak Sansan. Manifestasi itu perwujudan kayak film bioskop itu perwujudan dari
proyektor. Pak Sansan selalu manifestasi terus. Pak Sansan, lainnya kata-kata itu tidak pusing Pak Mas Sansan. Angga tolong sebentar biar kita kasih waktu dulu Pak Sansan menjelaskan. Nanti yang di bawah juga bisa ikut mendengar gitu. Kalau semua saut-sautan jadi kacau nanti. Monggo Pak Sansan. Pak Sansan selalu gitu terus. Lainnya manifestasi Pak Sansan. Udah, Maaf, izin dulu. Pak Sansan. Aduh. Saya gak kuat kalau kena manifestasi Pak Sansan. Pak Sansan telah mengundurkan diri ya. Mungkin ada kesibukan atau apa. Iya. Ini di atas ada Kang Chang'e nggih, Chang'e atau Chang'e? Monggo Kang Chang'e. Sebetulnya Pak Sansan tadi benar Pak, tapi cuman dia gimana ya penjelasannya kayak kurang gimana gitu, kurang mungkin dia terganggu dengan masalah bahasa. Nggih. Kang Chang'e tinggal di mana Kang Chang'e? Saya dari Malang nih Mas. Loh, Malangnya di? Malang Tajinan Mas. Ayas Utap Sam. Oh Batu, oh nggih. Gelek menawi pagi Pak Sansan Mas, titip salam. Oh nggih. Selamat pagi Bapak-bapak. Oh selamat pagi Pak. Iya. Kang Ilham Gladiator, assalamualaikum untuk semuanya, selamat pagi juga. Gitu. Siapa mau tadi? Waalaikumsalam. Siapa mau bicara duluan? Kang Ilham dulu atau Ya. Pak Jon? Saya tadi itu menunggu sampai Pak Sansan ya selesai bernarasi, tetapi dia udah turun. Seharusnya ya ini ada diskursus ya, ada apa narasi bolak-balik ya antara siapa Mas Chang'e ya sama Mas Sansan. Saya nggak enak nanti mau intervensi, saya biarkan. Iya. Sekarang gini, kita supaya tertib, saya kasih urutan pertama kali Pak Jon, monggo jangan dimut Pak Jon. Bagaimana tanggapan? Sebenarnya saya tadi bingung aja apa sih Pak yang lagi dibahas tentang Tuhan ya Pak ya. Iya. Di dalam kalau di dalam kekristenan ini Tuhan ini gelar Pak. Iya betul. Dari Allah itu adalah hakikat. Jadi satu di dalam kekristenan ini Allah ini memiliki 3 pribadi, sama seperti manusia juga terdiri dari 3 bagian besar, raga, roh, dan jiwa. Begitu pula Allah. Allah juga punya 3 pribadi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, ketika memang kita mau proses gimana ya itu dalam ajaran Kristen yang kita bukan, saya nggak ketemu langsung dengan Yesus saat itu. Dia ada dalam bentuk Alkitab, berarti dalam bentuk tulisan, paparan para pengikut Yesus saat itu, murid-muridnya, atau kalau bisa dibilang itu rasul, mereka bisa dibilang biasa rasul. Nah, mereka sudah mencatatkan bagaimana Allah itu, tapi ini juga sudah dicatatkan dari, sebenarnya kitab ini juga sudah dari zaman 2000 tahun sebelum Masehi, itu sudah zaman Musa itu mencatat tentang Adam dan segala macam sampai seterusnya. Nah, jadi di dalam catatan itu perjalanan sejarah itu sampai pada perjanjian baru, muncullah Allah itu baru bermuncul menjadi manusia. Gitu. Nah, memang di catatan itunya. Terima kasih Pak gitu. Jon, waktunya Ya. nanti kita lanjutkan sekarang. Sebelum ke Kang Ilham, Kang Chang'e silahkan mengomentari. Tapi Pak Jon sudah ngikuti di bawah tadi ya. Kang Chang ini minta sesuatu yang itu physically gitu loh.
Tapi kita dengar langsung lah apa komentar Cang E. Nanti Pak John bisa nanggapi ya, tapi kita Iya, dengar dulu komentar Cang E. Monggo Kang Cang E. Santai aja ya. Iya Pak. Contohnya seperti ayat ada nomornya, ayat sekian, pasal sekian, ya kan? Nah, perjanjian lama juga perjanjian baru ada, gitu kan? Nah, tapi kenapa kalau semisal perwujudan malaikat kok nggak ada nomornya? Contohnya bobot malaikat di 14 kilo, panjang tangan 6 cm seperti itu. Kenapa kok nggak ada hal-hal seperti itu? Jadi saya itu berpikir jangan-jangan ada apa nggak ada. Lah muncullah nanti mungkin bisa buku tafsir gitu kan. Tapi kalau saya kan nggak mau hal-hal seperti itu. Kalau saya kan seharusnya kalau bakulan itu yang logika. Misal sekelas terasi Rp1.000, tulisannya terasi, tak buka dalamnya juga terasi. Pernah mungkin pabriknya yang keliru mungkin ya. Waktu itu saya tahun berapa ya jual jajan anak kecil-kecil itu loh. Nah ternyata dalamnya nggak ada makanannya. Saya dimarahi sama pembelinya. Terus saya mau komplain jujur, ternyata memang tidak ada yang di dalam. Jadi saya minta maaf. Karena ini bukan kesalahan saya, ini kesalahannya pabrik. Tapi lagi itu uang itu ibu berapa tadi? 6.000 Pak, ini tak kasih. Nah, karena saya minta maaf sekali. Itu. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu sebetulnya harus dijelaskan. Kalau ayat sekian, nomor sekian. Nah, ini malaikat sebetulnya panjang tangannya, rambutnya keriting, apa lurus, itu harus detail gitu loh Pak. Kok detailnya kok ayat-ayat. Jadi saya itu kayak bingung gitu loh menganalisa. Jadi menurut saya kayak nggak jelas gitu loh Pak. Maaf dong saya kan nggak mengerti soal itu. Makanya menurut saya semua Tuhan itu tak geribik dan tak percayai semua biar nanti saya nggak salah gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Oke, untuk Kang Ilham dan Kang Eta Live dan Sanuni tolong diikuti dulu ya. Kita kasih kesempatan Pak John untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam. Pak John, jadi gini Pak John. Ya. Sebentar Pak John, saya kasih tak kasih guidingnya. Ngantar ya. Kang Cang E itu tidak begitu welcome dengan ayat-ayat gitu loh. Silakan Anda berdasarkan rasionalitas yang Anda miliki, Tuhan Kristen itu seperti apa gitu. Monggo Pak John. Iya, gini ya, Tuhan ini saya bilang tadi gelar ya, pada dasarnya ya dia Allah. Allah itu atau Tuhan ya sama, dia pencipta. Kalau Allah itu yang kita sembah, bukan berarti Tuhan tidak kita sembah. Tetapi Tuhan ini kan saya bilang tadi gelar dia. Nah, jadi ya biar bisa dipahami gitu ya, biar bisa dipahami. Jadi Allah ini kalau di dalam kekristenan yang tadi saya bilang 3, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Sang Bapa ini pribadi lain dari Allah ini, dalam pribadi Allah mengutus firman-Nya. Memang begitu ajarannya Pak. Ada yang salah ya Pak? Ada yang Bapak merasa kurang tepat? Karena memang itu diutus ketika dikatakan di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Nah itu dia diutus Pak. Firman itu diutus oleh Allah. Oke, terima kasih Pak John. Kita dengarkan Kang Cang E menerima nggak, puas nggak dengan penjelasan Tuhannya Pak John? Monggo Kang Cang E. Ya iya Pak, kalau ayat-ayatnya kok ada tulisannya, ada nomornya. Tapi kenapa kok seperti contohnya malaikat itu kok nggak ada bobot, nggak ada keterangannya di situ. Semisal ayat sekian mengartikan sekian, ayat sekian artinya sekian. Lah, tapi setelah dengan tulisan malaikat itu sebetulnya kan ada bobotnya, ada panjang tangannya.
rambutnya. Jadi biar jelas gitu loh Pak, nggak ayat doang. Cuman saya kayak ragu-ragu saya dari situ Pak. Itu apa benar, apa salah, apa benar, apa salah gitu Pak. Menurut saya Pak, karena pasalnya tulisannya ada, bobot malaikatnya nggak ada. Itu kenapa Pak? Kok nggak ada buku menerbitkan bobot para malaikat seperti itu Pak? Menurut saya itu nggak logika gitu loh Pak, maksud saya Pak. Maksudnya Bapak mau lihat bentuk malaikat seperti apa gitu ya? Bukan Tuhan berarti yang dia tanya Ya, Pak. iya Pak. Berarti dia mau menanyakan tentang bentuk malaikat. Sebentar, kita kasih ruang dulu. Nanti sampean saya bagi waktu semua. Ayo dilanjut Pak John. Iya, kalau bentuk malaikat itu ada Pak penjelasannya. Bagaimana dia juga dipersonifikasikan sebagai Lah iya ular. Pak, gitu. seperti hanya Ada bentuk-bentuk bobotnya malaikat. berapa kilo, apa 1 ton, apa berapa malaikat. Kalau sampai detail sampai dia misalnya malaikat tuh berapa ininya itu nggak ada Pak, memang nggak ada timbangan juga kan dulu Pak. Nah jadi nggak ada di beratnya berapa malaikat ini, kalau tingginya berapa itu juga nggak ada ukuran dulu kan. Tetapi bentuknya seperti apa dijelaskan. Itu ada seperti naga, buah, itu ada Pak, bentuk-bentuknya ada. Ya kita harus baca ayat-ayatnya. Kalau bentuk malaikat ya. Nah, tapi kalau tadi Bapak lebih detail lagi ukurannya berapa, karena memang fokusnya kan tidak di malaikat dalam penjabaran di Alkitab itu. Fokusnya adalah pengajaran dan keselamatan itu. Oke, bukan malaikat. Malaikat tidak menentukan keselamatan. Saya cukup. Silakan. Cukup Pak John ya. Supaya fokus jangan ke malaikat dulu, karena tadi kan yang didiskusikan Tuhan ya. Oke, ini ada teman-teman saudara kita, ada Kang Ilham, ada. Boleh saya komentar? Sebentar Pak, Ya. kita apa namanya urutan supaya tertib ya. Ada Kang John. Itu tadi diskusi antara saudara kita yang Kristen dan saudara kita yang lebih tepatnya Kang Cangel itu aku bilang agnotisme ya, agnotisme. Monggo komentar dari Kang Ilham dulu. Aku tidak tempat kami persilakan sebelum ke Kang Etalis dan Kang Sami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin dasar kita bernarasi itu adalah dalil ya, dalil. Jadi supaya ini dibatasi, jangan kita melampaui dari dalil yang ditulis oleh, yang diinformasikan oleh kitab suci kita, seperti itu. Dan sekaligus ini adalah satu bukti bahwa Al-Quran itu memiliki algoritma yang melampaui ilmu manusia, karena setiap ilmu yang sekarang kita ketahui itu berasal dari memori, berasal dari data yang kita kumpulkan atas sesuatu yang sudah terjadi. Tetapi algoritma atau pola informasi yang disampaikan Al-Quran itu melampaui algoritma ilmu manusia. Jadi saya 2 poin sekaligus yang saya sampaikan ya, bahwa Al-Quran itu melampaui algoritma keilmuan manusia dan mengisyarahkan, mensemiotikan tentang malaikat. Boleh kita cross check pernyataan di dalam Al-Quran apakah berkorelasi dengan kenyataan. Tentang sosok malaikat kita bisa lihat secara eksplisit ya. Ini yang diminta Kang Chang E secara eksplisit ya, Kang Chang E ya, betul ya? Iya Pak, secara nyata Pak. Jadi Oke, siap. Akan saya bukakan. Ini tanpa perdebatan ya, ini nggak bisa didebat ya, karena ini adalah satu kebenaran yang nyata Pak, ya. itu kan malaikat saya Pak, itu malaikat saya Pak. Jadi kalau diperdebatkan, dijelek-jelekan nggak boleh Pak, itu malaikat saya Pak. Gitu Pak. Bukan, ini informasi yang saya sampaikan adalah informasi yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab suci. Nah, apakah pernyataan yang disampaikan Allah dalam bentuk informasi dalam kitab suci ini, apakah dia sesuai dengan kenyataan? Kan Al-Quran itu kan siap diuji.
ya, siap diuji dengan berkorelasi dengan apa kenyataan atau sesuatu yang dinyatakan dalam informasi, apakah sesungguhnya itu hal yang nyata atau hanya sekedar berita atau narasi belaka tanpa ada pembuktian saintifik. Boleh dibuka Quran surah An-Naziat. Gus Betik, boleh tolong dibukakan. Minta tolong saya. Kita fokusnya ke nganu ya, ke Tuhannya bukan ke malaikatnya ya, supaya nggak kemana-mana. Iya. Surat An-Naziat surat berapa? Oke. Surat ke-79 ayat 1 sampai 4 boleh dibacakan terjemahannya saja nggak apa-apa. Siap. Iya. Quran surah An-Naziat. Oke. Dan demi dalam kurung malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Berikutnya, demi dalam kurung malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Yang ketiga, demi dalam kurung malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Yang keempat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Yang kelima, dan malaikat yang mengatur. Udah cukup? Silakan. Cukup sampai 4 saja. Di dalam Quran surah An-Naziat, saya ulangi, di situ diceritakan bahwa malaikat itu mencabut nyawa dengan keras, mencabut nyawa dengan lemah lembut, yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Sekarang saya minta di cross check hukum gaya fundamental. Gaya fundamental. Bisa dibuka, diketik aja di ininya gaya fundamental. Ini bukti bahwa algoritma, ya, informasi dalam Al-Quran itu melampaui ruang dan waktu. Gaya fundamental. Apa saja gaya fundamental di situ? Gaya pembentuk bumi ya, gaya pembentuk alam semesta ya. Saya juga lagi buka di sini ada gaya nuklir kuat, strong force. Itu udah disemiotikakan atau diindikasikan di ayat pertama tadi ya, Gus Betik, betul ya? Sebetulnya gini kan Mas, yang ditanyakan saya itu sebetulnya Tuhan bukan malaikat gitu loh. Iya, tapi tadi perdebatan yang saya dengarkan itu tentang malaikat. Sebentar Pak Ed, Jadi, sebentar nanti habis Pak Ilham jenengan ya. Ya sudah dilanjut ya Pak. Iya, saya hanya mau menjelaskan bahwa pernyataan dalam Al-Quran itu kita korelasikan dia berkaitan dengan kejadian alam semesta ini. Ya, gaya nuklir lemah tadi dinarasikan di ayat kedua, ya, malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Lalu malaikat yang turun dengan cepat itu mengisyarahkan itu gaya gravitasi, 4 gaya fundamental, ya. Dan malaikat yang melampaui dengan cepat itu mengisyarahkan tentang gaya foton. Jadi 4 gaya inilah. Mas, ini sebentar, ini kok ada peringatan TikTok begini. Hapus guru Saripudin Arsyad Alba. Ini kenapa ya? Kelihatan tadi. Oh, mungkin itu tadi dia asap. Wajahnya seperti anak kecil, bos. Wajahnya Asap rokok. Oh, ada yang lapor. itu di bawah umur tandanya. Untuk yang di bawah, Anda setuju boleh, nggak setuju boleh. Jadi jangan lapor terus supaya komat ini dibenet ya. Ini aku beri kesempatan semua dan bebas berbicara. Tolong, kalau Anda nggak setuju, nggak masalah. Setuju nggak masalah. Kalau ini banyak ini, ada yang agnostis, ada yang Kristen, tadi ada yang Buddha. Jadi di sini tidak ada pemaksaan. Kalau Anda tidak suka, silakan cari koma lain, nggak apa-apa ya. Jadi tolong jangan lapor-lapor atau gimana. Oke, lanjut Kang Ilham dan yang lainnya sabar menanti ya. Oke Kang Ilham.
Ya, jadi saya sudah jelaskan bahwa dalam kita mengetahui malaikat itu tentu parameternya bukan ruang 3 dimensi. Dan saat ini kita hidup di ruang 3 dimensi. Jangan mencoba ya mengetahui suara dengan mata ya, tidak nyambung, tidak kompatibel maksudnya. Nah, di sini informasi yang disampaikan Al-Qur'an tentang malaikat adalah malaikat itu memiliki kesadaran taat, dia program, dia daya. Ya, dia sudah diprogram seperti itu sampai akhir zaman. Tentang siapa, bagaimana bentuk malaikat? Bentuk itu kan ruang 3 dimensi bentuk. Yang Pak Tungtu tadi adalah bagaimana bentuknya. Itu saya analogikan Pak Chang'e menuntut apa rasa madu dengan telinga, nggak kompatibel Pak Chang'e. Maka kita berdasarkan tadi Quran surah An-Naziat bahwa diisyarahkan dengan komplement, dengan lengkap bahwa malaikat adalah makhluk program ya dari otoritas Allah sendiri yang taat sampai akhir zaman ya, gaya fundamental itu tidak akan pernah berubah. Terima kasih. Kita berbagi waktu kepada yang lain. Nanti Kang Chang'e boleh komentari setelah aku kasih waktu ya. Terima kasih Kang Ilham. Sekarang Kang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Etalib monggo. Assalamualaikum saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih saudaraku host. Saya dari Guru Sadifuddin Arsyad Al-Banjari dari Desa Pekat ya, Kabupaten Tapin, Rantau, Kalimantan Selatan, lingkaran luar dalam, Pelampayan dan Al-Roda Sumpur. Sementara itu aja, silahkan bicara yang lain. Gimana nih? Amin. Halo. Mohon yang saya persilahkan bicara sabar ya, sabar. Nanti saya kasih waktu semua kok ya, supaya tertib. Jadi yang di bawah juga bisa mengikuti. Oke. Sementara tolong tahan dulu, nanti saya kasih waktu. Oke, Kang Mas Etalib, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Saya. Oke. Saya dari Medan Etalai. Ya kan, di sini judulnya Tuhan dan Agama. Menurut pendengaran saya di sini ada beberapa agama. Ya kan? Kalau saya analogikan tentang manusia itu, kalau saya analogikan, sebutan manusia itu adalah Tuhan. Saya analogikan ketika tubuh itu disebut manusia, itulah sebutan tubuh itu. Di dalam tubuh itu ada, ya, di dalam tubuh itu ada komponen, ya kan. Kalau menurut Pak John tadi Allah, Firman, Roh Kudus, ya kan. Kalau menurut Bang tadi itu malaikat itu gimana, kan? Tapi di sini manusia itu sebutan. Di dalam manusia itu ada komponen tubuh. Udah. Jadi di situ ada akal, ada badan. Ya. Jadi ketika kita ingin menunjukkan itu Tuhan, ya, pastilah dia kalau dianalogikan sebagai manusia, inilah tubuh. Tapi kalau menurut segi agama, Tuhan itu pasti tidak sama dengan yang diciptakannya. Itu pasti. Tuhan itu tidak pasti sama dengan yang diciptakannya. Dan agama itu adalah tatanan, ya, atau aturan untuk menuju Tuhan. Ya, agama itu adalah tatanan ataupun sistem untuk menuju Tuhan. Jadi kalau saya analogikan tadi tubuh ini sebutannya manusia, ya kan, harus ada sistem di tubuh ini. Ya, harus ada sistem agar kompleks yang namanya manusia. Ya. Jadi bila kita umpamanya untuk menganalogikan satu permasalahan harus yang relevan. Ya. Berikutnya, nah ini berikutnya, ada kata malaikat situ tadi. Malaikat itu beda dengan makhluk yang lainnya.
Contoh, kalau saya pakai dia magnet, ya, magnet itu adalah dia ngikut aja, senyawa dengan dia, yang senyawa dengan dia pasti ngikut. Jadi itu dia. Malaikat itu pengikut aja dia, nggak ada bolak-balik, pengikut aja. Kalau saya katakan magnet, ikut aja dia. Sementara manusia itu ada kutub magnet, kutub selatan, kutub utara. Kadang-kadang tolak menolak, ya kan, kadang-kadang senyawa. Makanya bagaimana menempatkan magnet itu supaya kita tidak ternodai dengan pemikiran-pemikiran negatif. Kemudian, ya, bilalah seseorang itu untuk mengetahui Tuhannya hanya pakai logika, itu nggak betul. Walaupun agama sebagian itu logika, ya. Karena Tuhan itu bukan untuk dicari, tapi Tuhan itu memerintahkan. Nah, gitu. Oke, sampai di situ dulu supaya nanti ada teman-teman yang lain ikut komentar. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Kang Etalib, sekarang Kang Sanguni, mohon dibuka anunya, mute-nya. Kang Sanguni. Halo. Kang Sanguni. Halo. Oke, mungkin langsung ke Kang Andin. Ini kita beri kesempatan. Kang Andin, monggo. Harusnya sudah ngikuti yang di bawah tadi ya. Halo Kang Andin. Silakan. Hadir Pak Yai. Apa temanya Pak Yai? Waduh, jangan tanya lagi, repot nanti. Nggak tahu. Kang Sama. Papir, silakan Kang Papir. Jadi berdasarkan tema yang di atas, Tuhan itu adalah cinta. Jadi tak berbentuk namun bisa dirasa. Begitu guys, terima kasih. Mantap. Ya, sekarang Kang Cange, dari semua penjelasan yang ada, mana yang jenengan terima, mana yang jenengan tolak, silahkan dijelaskan. Untuk yang di sini jangan naik terus tanya lagi ya, karena aku anggap kalian sudah ngikuti di bawah gitu ya. Kalau naik lagi berarti muter lagi. Kang Cange, monggo silakan. Menurut saya penjelasannya itu terlalu muter, Pak. Menurut saya terlalu nggak masuk akal. Jadi kebenaran nggak seperti itu. Contohnya yaitu tadi, seperti kita beli Supermi aja seharga Rp1.000, ya kan? Kalau nggak ada barangnya, nggak ada wujudnya, kita itu dikatain penipu, Pak, ya. Padahal cuma uang 1.000. Ini malaikat, ya kan? Malaikat masa kalah sama uang 1.000 bisa ada barangnya, Pak? Ya buktinya. Jadi menurut saya itu nggak logika, nggak masuk. Halo Kang Kang, mungkin jenengan bisa fokus ke Tuhan aja dah. Nanti yang ngikuti ini bingung nanti. Kalau Tuhan, kalau malaikat. Aku pilihkan Tuhan aja lah, ke Tuhan. Tadi kan jenengan kan menarik itu. Karena banyak Tuhan, semua Tuhan diikuti, nanti mana yang menang itu yang diikuti gitu. Iya, Pak. Silakan. Iya, menurut saya para Tuhan itu benar semua. Tapi yang saya bingungkan, ya, bumi bisa punya, laut punya, semua punya milik Tuhan. Tapi HP 300.000 kenapa kok nggak bisa beli, kok nggak bisa punya? Nah, jangankan itu ya, katanya kaya. Semestinya orang kaya itu ya punya pesawat terbang, punya mobil banyak, punya apalah semua segala ini punya. Tapi ternyata dia nggak punya, Pak. Lalu kita beralasan untuk apa? Loh, kan penting menunjukkan bahwa dia itu kaya, maha kaya. Jadi masa kalah sama orang yang di muka bumi juga punya pesawat 5, 6. Nah, sebetulnya harus bisa melebihi kepunyaan manusia itu, Pak. Itu menurut saya, Pak. Jadi ini loh saya bilang kaya. Nah, seharusnya seperti itu, Pak. Tapi kalau HP aja nggak punya, perkayanya di mana? Itu loh, Pak. Logikanya di situ. Maaf, ini saya kan nggak percaya kalau nggak bisa membuktikan. Ini loh saya punya uang 10.000, tak tunjukin uangnya, ya kan? Nah, tuh menurut saya. Nah kalau maha kaya, HP nggak punya, terus logikanya gimana kekayaannya?
Simpan apa gimana gitu loh Pak maksud. Oke, terima kasih. Pak John. Ya Pak, maaf. Iya. Jadi Perangkat, gini Pak dari John. jauh dari perangkat. Iya, Ya. apa? Gini Pak John, Chang'e itu bilang Ya. Tuhan Anda itu punya HP nggak gitu loh. Kalau nggak punya HP berarti bagaimana dia disebut maha kaya? Itu tolong jelaskan ke Pak John dari Kekristenan gimana? Iya. Kalau bicara Allah itu kan berarti dia penguasa dan pencipta, kalau dia sesembahan kita kan, sebagai orang yang beriman. Lalu kalau kita melihat ukurannya lewat materi, justru Allah jauh lebih kaya kan. Harusnya begitu kita pemahamannya ya. Jadi nggak mungkin, tidak mungkin Allah dibilang HP saja kan dihasilkan oleh ciptaannya dia kan, manusia. Masa dia lebih miskin dari manusia gitu loh, pemahaman kita. Makanya kita jangan terlalu sederhana sebenarnya cara memahami Allah itu atau Tuhan itu. Jangan terlalu sederhana dan melihat hal-hal yang kasat mata kita saja atau pikiran-pikiran kita yang terlalu Allah harus punya HP, ya begitu ya. Dan dia cara berkomunikasi tanpa HP juga bisa langsung masuk ke relung hati Bapak. Jadi nggak penting kalau dibilang Allah itu kaya, ya pasti jauh lebih kaya karena dia menciptakan kita, Pak. Nggak mungkin dia lebih miskin dari kita, gitu. Gitu. Jadi saya kira itu aja lah, Pak. Saya kira nggak masuk di akal kalau kita bicara Allah dengan HP. Sementara HP itu produk dari manusia. Tetapi nyatanya Pak, HP-nya mana, mobilnya mana, pesawat terbangnya mana. Nah, itu kan semua produk manusia, Pak. Ya, cuma ciptaan dari Allah. Dan tapi kan juga Allah tidak bisa diukurkan pada hal-hal yang materi seperti itu, Pak. Allah itu kan lebih kepada sifatnya spiritual ya. Sifatnya spiritual, jadi tak terlihat memang. Harus dilihatnya seperti itu, tapi untuk kekayaan yang ada di dunia ini ya otomatis punya Allah. Emang Bapak bisa bawa tuh, sekarang yang Bapak punya HP, kalau Bapak mati itu bawa HP-nya, bisa diteleponan gitu di sana gitu? Enggak. Gitu ya. Jadi Allah jauh lebih kaya. Ya, kan? Iya Pak, kalau di dalam buku, di dalam kitab-kitab Allah itu lebih kaya, semuanya ini milik Allah. Tapi kenapa kok nggak bisa menunjukin ini loh HP saya, ini loh mobil saya, ini pesawat terbang saya, gitu loh maksud saya Pak. Ini Bang Ceng ini mau ngikutin logika dia, jadi nggak bisa kita bantah. Logika dia mau dibawa, ya kan? Nggak bisa itu. Iya, Allah itu nggak bisa dimaterikan seperti itu. Jadi Allah itu kan tak terlihat. Kita jangan terjebak dengan narasi yang dibuatnya. Gini. Kalau Bapak, sebentar Pak John. Petanya aku gambarkan dulu petanya ya. Yang di bawah juga tolong perhatikan supaya nanti kalau naik itu jangan tanya lagi judulnya apa, kontennya apa, jadi ngulang-ngulang. Gini. Chang'e ini kalau aku mempetakan dia ada dalam posisi yang agnotism. Agnotism itu meskipun ini entah benar entah enggak, tapi paling tidak mendekati ya. Dia percaya Tuhan itu percaya, ya bukan dia tidak percaya. Tapi kan setiap agama mengaku punya Tuhan. Nah, daripada pusing-pusing sama dia, Tuhan itu diterima semua. Nah, nanti kalau Tuhan itu berkelahi gitu ya, kira-kira begitulah gambarnya. Mana yang menang itu yang dia ikuti. Ya. Nah sekarang silakan teman-teman. Tadi kan teman Buddha sudah tak suruh jelaskan. Terus teman Kristen sudah tak suruh jelaskan, diwakili oleh Pak John. Tadi Buddha dari Pak Sansan, akhirnya Pak Sansan juga undur diri. Dari teman Islam juga sudah ya. Jadi silakan Anda menjelaskan gitu. Kalau misalkan nggak mau mengikuti kerangka berpikir Kang Chang'e, ya sudah dijelaskan juga bagaimananya. Sebentar ya, Kang Gini Sang, Bang sebentar Kang Lai, sebentar. Kang Samuni sudah di depan mikrofon. Kang Samuni. Oke, ternyata dia. Gini dia Bang Os.
Ya, Bang Hos. silakan Pak. Nah, gini, Kang Ce ini kan mengatakan banyak Tuhan. Kalau berantem nanti Tuhan yang menang diikutinya, ya kan? Ini seperti itu, Hos. Iya, betul. Itu menurut pandangan dia, karena dia berpikir seperti ini. Udah, Tuhan agama ini ada, Tuhan agama ini ada, Tuhan agama ini ada, Tuhan agama ini ada. Kan gitu dia kan. Udah. Ibaratkan saya bikin mobil, mereknya banyak, mana yang bagus diambilnya. Kan itu dia. Mobil mereknya banyak, mana yang bagus itu diambilnya. Nggak boleh begitu cara berpikir. Cara berpikirnya nggak boleh. Udah. Nah itu. Kalau memang dia mengakui Tuhan, ya satu aja. Ya jangan macam mobil banyak, mereknya berbeda. Mana kemampuan dia untuk membeli mobil itu yang dibeli. Itu dia. Itu saya narasikan seperti itu. Jangan cuma angan-angan. Mobil ini, merek ini, mobil ini, merek ini, mobil ini. Tapi cuma angan-angan, bukan. Kerangka berpikir bukan seperti itu. Ya, itu dia. Yang kedua. Silakan lanjut. Sebelum yang kedua. Udah, yang kedua. Kalau mau melihat dari sisi Tuhan itu menang dan kalah, ya, itu bukan pencarian Tuhan, karena semua manusia yang beragama pasti mengatakan, ya, dunia ini adalah buatan Tuhan. Di situ bagaimana kita mengelola buatan Tuhan itu. Kan itu dia. Bukan karena Tuhan itu tidak punya, dia yang memfasilitasi dunia ini supaya dikelola oleh makhluknya. Ketika makhluknya malas, maka dia akan miskin. Udah, jangan gara-gara kita miskin, kita bilang Tuhan itu nggak kaya. Itu dia. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Lah iya Pak. Sebentar Kang Cangel, nanti jenengan tak kasih waktu komentari. Sekarang guru kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Muhammad Titik, saudaraku Jurnes juga Askal Mansur, Cengki, Eta Live, Sengguni, tampil Indonesia. Semoga di Jumat pagi berkah ini mudah-mudahan ya sekalian semua kalau berada di jalannya tentunya jalan siratal mustaqim, lurus, dan apa yang dikalamkan oleh tentang ilmu mudah-mudahan juga dapat syafaat, barakah, hidayah, taufik beserta inayahnya juga, dan semuanya atas keridhaannya. Maka kalian pun diberikan atas hidupnya yang tentunya selalu berada di jalannya dan penuh dengan tentunya rezeki yang tiada terhingga, sehingga kalian bisa kembali beraktivitas, berkalam ataupun memberikan ilmu kepada orang lain atau berbagi. Selagi kita manifestnya tiada pun orang yang berilmu di dalam hal ini, kita tidak ada apapun isinya. Tetapi sampaikanlah alhamdulillah tuhnya kalau juga. Mudah-mudahan kalian juga penuh sekali dengan kebaikan, berbagi akan Jumat tadi, berbagi bagi sedekah, fakir miskin, yatim piatu ataupun janda-janda yang tidak disekaya. Mudah-mudahan kalian orang-orang yang baik, yang pemberi rahmat kepada semua umat. Ulun itu saja sambil mendengarkan kalam kalian atas penyambungan kalam Allah, kalam Allah juga kalam Rasulullah. Mudah-mudahan di pagi ini semuanya tiada terhingga akan tentunya rezekinya juga diberikan selalu dalam sehat walafiat, atas ridhanya jalannya selalu berada di jalan sirat, dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas semua yang baik tentunya yang kita pulang pada akhirnya, dan kita tentunya hamba yang paling hina di muka bumi, akan tetapi kita sungguh mulia
mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara saya dari Kalimantan, walaupun tidak saya melafalkan menakdirkan akan itu, dan sudah tahu beretan. Sementara itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Sahih. Oke, terima kasih Pak Guru yang sudah memberikan doa-doa baik untuk kita semua. Semoga doanya diijabah. Terima kasih Pak Guru Saifuddin. Sahih. Oke, Kang Askal Mansur, silakan komen. Jangan tanya temanya apa ya, tak kick nanti. Langsung komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Tentang Tuhan ya. Apakah kita ini patut untuk ini udah lagi mulai nih, nggak kedengeran tah? Kecil tah? Wah, ini sepertinya direpot lagi nih, Komar. Hapus. Tes 1 2 3. Waduh, hostnya belum sakti kayaknya. Wah, Sering direpot. host nih, payah nih. Sebentar. Teman-teman, ini diskusinya lintas lintas. Ada Hindu nggak ada Buddha, ada Islam, ada Kristen ya. Kita sedang diskusi dengan Kang Chang-e yang konsep teosnya itu atau Tuhannya dikumpulkan jadi satu. Ini Askal Mansur dari mana nih Askal Mansur ini? Sebentar. Saya dari tadi Om. Kang Sanggup tadi sudah tak kasih waktu, Anda lagi keluar mungkin. Kang Askal Mansur, sabar dulu ya. Sekarang kita kasih waktu. Oh iya. Kang Sanggup, karena Kang Sanggup ini udah dari tadi. Siap. Jauh dari belakang. Untuk teman-teman lain tolong jangan repot-repot ya. Kalau Anda setuju diterima, nggak setuju ditolak nggak apa-apa ya. Atau Anda tidak suka silakan cari komar lain, nggak ada masalah. Monggo Kang Sangni, waktu dan tempat kami. Kang Sangni, monggo. Kemana dia? Tadi malah dijeda lagi. Kang Sangni, halo. Oh iya. Silakan. Oh ini. Nah, kalau lihat pembicaraan kan masalah ketuhanan ya, bahwa Tuhan itu sebenarnya ngapain sih disembah-sembah? Kadang-kadang harus dibela. Emang Tuhannya tidak perkasa, tidak maha besar ya, sampai dibela-bela Tuhannya itu. Dan sudah jelas Tuhannya itu dekat. Kenapa dicari-cari? Tuhan kan di dalam diri kita semua kan ada, udah dekat. Kenapa dicari-cari? Nanti ributan Tuhan lama-kelamaan jadi hantu. Ya ini maaf Pak, katanya Tuhan Maha Kaya, Maha Bijaksana. Supaya kayanya Tuhan, ya kan ya, HP nggak punya, mobil nggak punya, pesawat terbang nggak punya lah. Terus kayanya itu di mana? Kekayaannya itu disimpan apa? Ya kan sebenarnya kan saya bilang ada di diri kita masing-masing sebenarnya. Ini ajaran baru ini kayaknya. Makanya kalau beragama itu buatlah beragama itu orang yang hidupnya belum teratur. Kalau udah beragama masih tidak teratur aja ya berarti pahamnya yang salah apa salah paham itu. Jadi menurut saya mari kita keluar dulu, murtad dulu. Seperti kita nyari pengalaman. Dari awal sebelum lahir di dunia aja kita sudah menyaksikan. Lama-kelamaan kenapa kita lupa penyaksiannya? Kan kalau buka pada titik, apakah karena gelap dengan titik-titik hitam itu? Kalau masih nggak ingat berarti titik-titik hitamnya masih makin banyak di dalam kolbu. Makanya keluar menjadi short itu sudur sadar. Kita harus sadar memaknainya kehidupan ini sebagai pelajaran. Semuanya kan itu tidak diciptakan lewat nur. Nur kan keilmuan sebenarnya, kecahayaan. Kenapa jadi kegelapan? Dikit-dikit mengkafirkan, dikit menghalalkan darah sekarang ini. Jadi beragama ini buat apa? Sehingga terjadi saling bentrok, saling ribut.
Udah, lanjut Os. Oke, terima kasih. Kang Cange nanti ya, komentarnya nanti Kang Andin. Silakan sebelum ke Kang Pampir. Nanti Kang Cange di komentarnya nanti. Kang Andin. Halo. Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu nggak ada. Gitu aja atau gimana? Tuhan itu, iya nggak ada. Dia ada-adain aja itu. Oke. Cukup? Cukup. Oke, sekarang Kang Pampir. Monggo Kang Pampir. Ya, saya setuju Tuhan itu nggak ada, cuma diada-adakan saja. Mantap, mantap. Betul, betul. Sekarang Sepakat. sekarang Kang Askar. Monggo Kang Askar. Ya, makasih Gus. Oke. Sehat-sehat selalu untuk semua teman-teman semuanya. Tuhan itu goib. Yang makna goib itu adalah ada tapi belum nyata. Waduh, cukup repot itu Mas. Satu. Terus Aduh, jangan tadi bilang Om Tuhan Chang'e, goib, tapi ada. Om Chang'e tadi aku setuju dengan Om Chang'e tadi. Masalah kenapa Tuhan itu nggak kaya, nggak punya handphone gitu kan? Secara kenyataannya semuanya sudah diklaim oleh manusia gitu. Nih, diklaim oleh manusia. Sedangkan pengetahuan itu sumbernya dari sana, diwaris pada manusia. Tetapi sumber pengetahuan itu untuk kelestarian manusia, sumbernya dari Tuhan. Tetapi sekarang ini segala sumber yang diwariskan kepada manusia itu dikangkangi dan diklaim oleh manusia. Makanya timbullah yang namanya bisnis. Memperkaya diri bukan untuk kebutuhan seluruh umat manusia, semua warisannya itu. Jadi akhirnya menjadi sebuah produk kayak handphone, iPhone, ya kan, berbagai macam merek. Mereka punya lisensi sendiri secara nasional, internasional, gitu kan. Akhirnya ada sertifikat yang akhirnya berujung-ujung bisnis, gitu. Jadi Tuhan udah nggak punya apa-apa lagi, Kang Cange. Pakai kolor doang, mending kolornya bagus mah. Gitu. Udah semuanya diklaim semua sama manusia. Itu terlalu gitu, tendensius itu. Jangan tendensius dong. Enggak tendensius, realitanya seperti itu Bang Vampir. Aduh. Semua produk itu sudah diklaim, ini ciptaannya si Fulan. Ya, emang jadinya kan nggak ada itu Tuhan itu. Iya, karena adanya pengklaiman gitu. Habis jadi itu. Ya habis sama manusia semua, diklaim sama manusia semua. Seperti itu Gus, itu aja Gus, dulu Gus. Oke, terima kasih. Sayang Kang Cange-nya ini justru turun atau terpental, nggak tahu ya. Sepertinya Kang Pampir tidak setuju dengan pendapat Anda. Kita kasih waktu yang luas. Oh sorry, ke Pak John dulu. Pak John, silakan menurut Kristen gimana Pak John? Sepertinya Kang Cange tadi kurang puas dengan penjelasan Anda. Monggo Pak John. Kalau agnostik nggak bakal puas karena kan dia memahami Tuhannya memang konfus ya, karena kebingungan dengan Tuhan dia. Nggak bakal dia ada kepuasan. Jadi tapi ya dia harus merubah cara pandang dia tentang Tuhan. Tadi sebenarnya sudah disampaikan guru betul, artinya bahwa Tuhan itu tidak terlihat ya, tadi memang tidak terlihat, tetapi dia hadir di dalam diri kita. Itu betul. Nah, menjadi satu, kalau kita sadari ya, kita manusia ini juga tanpa Tuhan kita ada sesuatu yang kosong di dalam diri kita. Ya, dan kita juga berada, kita harus tahu bahwa pasti ada sesuatu yang memulai. Tidak mungkin kita tiba-tiba gejeblok gitu aja ada gitu, nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang
Ya, Saya boleh komentarin ini Gus, Pak Jones ini. mulai dari ciptaan. Pak Jones, Pak Jones. Ya, Ini Pak Jones ini kalau di Eropa dipanggilnya Jones, tapi kalau di Indonesia dipanggilnya Yunus harusnya. Jones. Ya, silakan Pak. Ya, kalau di Indonesia Yunus Pak dipanggilnya Pak. Udah nggak tahu saya. Silakan Pak. Itu gimana? Apa yang mau ditanyakan Pak? Monggo Kang Mas Mampir silakan. Ya ini maaf Pak Pembina. Menurut saya itu penjelasannya terlalu muter-muter, nggak jelas, gitu loh Pak. Jadi kalau menurut saya itu kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Orang nggak ada diada-adain. Ini nggak jelas muter-muter. Bukan muter-muter. Yang memahami itu yang muter-muter, itu aja. Salah satu contoh dibilang Mas Pampir tadi sama Indonesia, Tuhan itu nggak ada. Iya kan? Diambil dari agama mana? Tuhan itu nggak ada. Memang betul, tapi yang ada itu Allah kalau dalam Islam. Iya kan? Tuhan, kata-kata Tuhan itu hanya sebutan. Yang ekstensinya adalah Allah. Selai. Itu dia. Saya contoh begini. Ya. Allah aja cuman kata-kata. Gini contoh, saya contoh. Kenapa ada namanya Gus Meptik? Hanya kan sebutan kan. Yang mana Gus Meptik itu? Apakah yang ada di Komal ini? Ya kan? Itu kan sebutan untuk supaya jangan orang keliru, supaya jangan orang menyebutnya tanpa nama. Udah. Jadi jangan dianalogikan semua itu pada penggelaran. Itu kan supaya jangan orang salah dalam kata penunjuk. Kan gitu dia. Oh, Gus Mutlik ini yang ada Komal ini. Kan gitu. Padahal yang di Komal ini ya sesosok tubuh. Ya kan, yang bisa berbicara. Tapi disebutlah dikasih oleh orang tua namanya Gus Mestik supaya jangan ada labeling, supaya ada labeling, penglabelan. Itu satu. Yang kedua, masalah bagaimanapun kita untuk mengikut kita paparkan beberapa dalil dengan dia secara logika dia yang pahamin nggak bisa masuk. Ya, janganlah diisi pada tong yang sudah berisi air, tumpah dia. Makanya bagaimana kita menyikapinya? Kalau soal diskusi ya diskusi, nggak ada masalah. Ya kan? Terima kasih. Allah aja cuman kata-kata Pak. Eta itu. Oke, sebentar Kang, sebentar. Nah, Kang, sebentar. Terus. Kang Pampir, monggo silakan. Jangan di-mute. Kang Pampir. Oke, silakan. Ya. Iya, tadi yang pertama itu bahwa Tuhan itu adalah cinta. Jadi semua manusia itu bisa merasakannya. Itu aja gue sebetulnya. Sayangnya Kang Cangilnya justru turun 2 kali tanain turun atau pental atau gimana gitu ya. Tapi yang jelas dia Iki serius tenan dah. tenang wae tak atur yo cok kuatir tak atur. Sayangnya dia turun. Andin monggo silakan Andin. Iya, dia kan cuma kata-kata aja. Cukup gitu saja? Andin? Iya. Oke, Kang Ahmad, silakan Kang Ahmad. Aku harap kalian sudah ngikuti di bawah ya, jadi jangan tanya lagi apa topiknya. Monggo Kang Ahmad. Kreator tulis memperbesar tampilan Anda. Dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Kang Ahmad. Terima kasih sudah diajak.
diskusi ya, dibilang diskusi.